Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina Jimmy dari angkatan 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang akan menjelaskan beberapa artikel terkait dengan judul metode penelitian. Di mana di sini saya mengambil judul pengaruh pemberian penguatan verbal terhadap motivasi belajar siswa. Nah, artikel yang saya dapatkan yang pertama yaitu pengaruh pemberian verbal terhadap motivasi belajar siswa kelas tinggi yang ditulis oleh Sri Meliani, Muhammad Faisal, dan Latri Aras yang diterbitkan pada tahun 2023. Adapun jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode ex post facto. Nah, hasil dan review yang saya dapatkan pada artikel ini yaitu menunjukkan pengaruh pemberian penguatan verbal terhadap motivasi belajar siswa di kelas tinggi pada proses penelitian. Langkah awal yang dilakukan penulis yaitu melakukan validasi terhadap instrumen yang digunakan, yaitu angket penguatan verbal dan motivasi belajar siswa. Angket tersebut divalidasi dan dilaksanakan pada penelitian kelas tinggi. Kemudian jurnal yang kedua yaitu hubungan pemberian penguatan verbal terhadap motivasi belajar siswa pada kelas tinggi yang ditulis oleh Nur Rizka, Muhammad Ayana, dan Makmur yang diterbitkan pada tahun 2022, di mana jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan model penelitian korelasional. Hasil dan review yang saya dapatkan pada artikel tersebut yaitu untuk mendapatkan hasil pada penelitian, metode yang dilakukan untuk memperoleh dua gambaran pemberian penguatan verbal, memperoleh data gambaran pemberian penguatan verbal terhadap motivasi belajar, yaitu dengan menganalisis statistik deskriptif atau gambaran pemberian penguatan verbal. Kemudian artikel yang ketiga yaitu deskripsi pemberian penguatan guru terhadap motivasi belajar pada siswa kelas 5 yang ditulis oleh Mutia Firdaus, Muhammad Yunus, Kadek Dewi Wahyuni, dan diterbitkan pada tahun 2022, di mana dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dan review yang saya dapatkan pada artikel tersebut yakni dalam penelitian ini hasil penelitian pemberian penguatan guru terhadap motivasi belajar siswa, yaitu keterampilan dasar mengajar guru dengan memberikan penguatan verbal, penguatan sentuhan, penguatan tanda, penguatan gestural, penguatan kegiatan, dan penguatan mendekati. Artikel yang keempat yaitu pemberian penguatan verbal dan pengaruhnya pada motivasi belajar matematika siswa kelas 5 sekolah dasar, yang dimana penulisnya yaitu Al-Dalandari, Muhammad Arif, Hakim, Denim Fabrini, dan diterbitkan pada tahun 2022, di mana dalam jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research dengan metode pendekatan kuantitatif korelasional, di mana hasil dan review pada jurnal tersebut adalah pada kelas 5 SD dilihat dari hasil perhitungan korelasi sehingga membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemberian penguatan verbal terhadap motivasi belajar matematika siswa dengan memberikan kontribusi siswa terhadap motivasi belajar siswa matematika. Dan yang jurnal kelima, pemberian penguatan atau reinforman verbal dan non-verbal guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi, yang dimana penulisnya adalah Hurulaini Nengah Swandi Gede Nurjaya, dan diterbitkan pada tahun 2018, di mana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil dan penelitian beserta review yang saya dapatkan adalah banyaknya tuturan deklaratif yang muncul sejalan dengan banyaknya variasi tuturan deklaratif
yang bertujuan untuk memberikan penguatan kepada siswa. Variasi tersebut menyangkut tuturan seperti baik sekali, tepat sekali, luar biasa, dan lain sebagainya, atau tuturan deklaratif yang diberikan guru ketika memberikan penguatan biasa dipahami lebih cepat dan lebih mudah oleh siswa bahwa dirinya sedang diberikan pujian. Dengan cara tersebut, siswa lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian artikel selanjutnya itu pemberian penguatan dan kreativitas mengajar guru sebagai determinan motivasi belajar siswa, yang dimana ditulis oleh Ade Nur Cahya, Handi Siti Hadijah, yang diterbitkan pada tahun 2020, di mana jenis penelitian ini menggunakan metode descriptive survey dan metode explanatory survey, di mana hasil dan review yang terdapat pada artikel tersebut yaitu pemberian penguatan memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Dengan demikian, peningkatan pemberian penguatan yang semakin baik akan meningkatkan motivasi belajar siswa ke arah yang lebih baik. Kreativitas mengajar guru berpengaruh signifikan dan berperan penting terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian artikel selanjutnya, pengaruh pemberian penguatan verbal terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD, yang diterbitkan pada tahun 2023, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dan review yang saya dapatkan yaitu penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti bahwa pembelajaran IPA di SD pasif sehingga berakibat kurangnya dorongan dari dalam siswa yang berdampak pada hasil belajar siswa. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah pemberian penguatan verbal berpengaruh pada hasil belajar? Yang kedua, apakah tanpa pemberian penguatan verbal berpengaruh pada hasil belajar siswa? Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan antara adanya pemberian penguatan verbal dengan tanpa pemberian penguatan verbal. Kemudian artikel selanjutnya yaitu implementasi pemberian penguatan verbal oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4, yang diterbitkan pada tahun 2023. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana hasil dan review artikel tersebut menunjukkan bahwa guru telah menerapkan komponen keterampilan memberikan pengetahuan verbal dan pembelajaran bahasa Indonesia dengan memberikan pujian dengan kata-kata dan kalimat, selain penggunaan penguatan dalam pembelajaran yang mencakup penguatan kepada pribadi tertentu, penguatan kepada kelompok, pemberian penguatan dengan segera, dan variasi dalam penggunaan penguatan. Juga terdapat faktor penghambat, yaitu kurangnya perhatian dari guru, kurangnya keinginan menjadi lebih baik, dan menganggap bahwa hal tersebut tidaklah penting. Kemudian artikel berikutnya, melatih kepercayaan diri siswa dalam menyatakan tanggapan dan saran sederhana melalui penguatan pujian pada pembelajaran bahasa Indonesia, yang diterbitkan pada tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari hasil dan review yang saya dapatkan, bahwa menemukan yang sering aktif dalam menjawab ataupun menyampaikan pendapat hanya siswa-siswa itu saja. Siswa tidak berani dan belum timbul rasa percaya diri. Berdasarkan pengalaman penulis dalam memberikan pembelajaran di kelas 4, siswa sangat bersemangat jika pembelajaran dikemas dengan semenarik mungkin. Pemberian penguatan yang tepat dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Kemudian artikel selanjutnya, analisis pemberian penguatan mengajar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, yang diterbitkan pada tahun 2023, di mana penelitian ini menggunakan
penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus atau case study, di mana hasil dan review yang saya dapatkan pada artikel ini yaitu berdasarkan hasil analis yang didukung data penelitian bahwa penguatan yang diberikan oleh guru berupa penguatan verbal dan nonverbal pada siswa tergolong baik. Hal ini siswa merasa lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar setelah mendapatkan penguatan verbal dalam proses pembelajaran. Hal ini siswa merasa lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar setelah mendapatkan penghargaan atau pujian. Dan artikel selanjutnya dapat memberi dampak pemberian reward dan reinforcement atau dampak pemberian pujian dan penguatan verbal terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar yang diterbitkan pada tahun 2022. Dan jenis penelitian ini menggunakan eksploratif atau ex post-facto, di mana hasil dan review pada artikel tersebut yaitu telah dilakukan berdasarkan hasil uji linearitas. Diketahui bahwa reward dan reinforcement atau pujian atau penguatan verbal, pemberian penguatan verbal memiliki hubungan yang linear dengan motivasi belajar karena memiliki nilai di bawah 0,05 dan nilai signifikan, dan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bantuan program IBMS. Kemudian artikel selanjutnya yaitu implementasi layanan konseling dengan metode reinforcement guna meningkatkan motivasi belajar siswa, yang diterbitkan pada tahun 2020, di mana dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, di mana hasil dan review yang saya dapatkan pada jurnal ini yaitu didapatkan hasil bahwa metode reinforcement dapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bimbingan konseling dan memiliki tujuan untuk mengungkap pengaruh pembelajaran metode reinforcement terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu penerapan teknik pemberian reinforcement atau penguatan untuk meningkatkan hasil belajar fisika pada peserta didik, yang diterbitkan pada tahun 2014, di mana penelitian ini menggunakan eksperimen. Berdasarkan hasil dan review pada jurnal tersebut didapatkan bahwa hasil belajar fisika yang diperoleh peserta didik setelah diajar dengan teknik pemberian reinforcement atau penguatan dengan nilai rata-rata dicapai sebesar 74-42 dan standar deviasi 8,28. Teknik pemberian reinforcement memenuhi standar KKM yang ditetapkan, yakni 70%. Jadi dengan pemberian penguatan verbal ini pengetahuan fisika siswa lebih meningkat, bahkan memenuhi standar KKM. Kemudian artikel selanjutnya hubungan antara reinforcement positif dengan disiplin belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika, yang diterbitkan pada tahun 2021, di mana penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Hasil dan review yang saya dapatkan yaitu menunjukkan tingkat pemberian bentuk reinforcement positif oleh guru berada pada kategori cukup baik, dengan tingkat disiplin belajar siswa berada pada kategori cukup. Terdapat hubungan yang signifikan antara guru memberikan bentuk reinforcement positif dengan disiplin belajar siswa. Kemudian selanjutnya pengaruh konseling behavioral dengan pemberian reinforcement terhadap motivasi belajar siswa, yang diterbitkan pada tahun 2023. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil dan review pada artikel tersebut didapatkan bahwa peningkatan motivasi belajar siswa kelas 5 yang memiliki tingkat kecerdasan dengan kategori rendah. Langkah pertama yang dilakukan adalah kuesioner dan melakukan tes inteligensi, lalu didapatkan hasil bahwa terdapat 2 subjek memiliki taraf kecerdasan yang tergolong rendah. Maka dilakukan observasi secara langsung dan didapatkan hasil bahwa subjek ketika melakukan pembelajaran sering berbicara sendiri, tidak fokus pada pembelajaran dan mengantuk di dalam kelas. Selanjutnya artikel reinforcement positif, teknik untuk meningkatkan akademik siswa pada pandemi COVID-19, diterbitkan pada tahun 2022 menggunakan metode penelitian eksperimen. Hasil dan review pada artikel tersebut yaitu penelitian ini menggunakan grafik visual dan rata-rata perubahan tingkah laku serta tren. Pada hasil dan pembahasan bahwa reinforcement positif efektif meningkatkan manajemen siswa. Sebaiknya kuesioner dan guru konselor dan guru mata pelajaran menggunakan reinforcement positif berupa pujian apresiasi dan hadiah untuk siswa yang berpartisipasi pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya, pengaruh pemberian penguatan oleh guru terhadap hasil belajar PKM siswa, yang diterbitkan pada tahun 2013 menggunakan metode deskriptif kolerasional, di mana hasil dan review yang saya dapatkan yaitu didapatkan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pemberian penguatan oleh guru terhadap hasil belajar PKM di siswa. Selanjutnya, jurnal keterampilan bertanya dan memberikan penguatan guru dalam pembelajaran daring di tingkat sekolah dasar, yang diterbitkan pada tahun 2022, di mana penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, di mana hasil dan review yang saya dapatkan yaitu penguatan yang diberikan guru dalam pembelajaran asinkronus diberikan dalam bentuk verbal dan non-verbal, yang semuanya dilakukan melalui pesan teks dalam grup belajar WhatsApp. Jika dalam belajar WhatsApp bentuk verbal guru menuliskan kalimat atau kata enforcement, maka dalam bentuk non-verbal dilakukan dengan mengirimkan emoji seperti tepuk tangan, jempol, dan senyuman. Selanjutnya, jurnal keterampilan guru memberikan penguatan siswa sekolah dasar, yang diterbitkan pada tahun 2023. Nama penerbit Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, di mana artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dan review pada artikel tersebut yaitu seorang guru harus memahami dan menguasai keterampilan memberikan penguatan guna meningkatkan semangat serta motivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar dan juga guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, problematika guru dalam memberikan penguatan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang ditulis oleh Supandi, yang diterbitkan pada Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, yang diterbitkan pada tahun 2018, di mana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana hasil dan review pada jurnal tersebut yaitu bentuk problematika yang ditimbulkan dalam memberikan penguatan dalam pembelajaran PAI yang dilakukan oleh guru adalah penggunaan metode belajar yang dilaksanakan di sekolah yang dianggap kurang variatif oleh para guru sehingga agak malas untuk mengikuti kegiatan belajar tambahan. Kelengkapan media belajar yang menurut sebagian guru dianggap kurang
memenuhi syarat karena medianya hanya seadanya. Adanya faktor itu dalam diri siswa masih mempunyai rasa malas, dan pembimbing pengajar juga faktor SDA, sumber daya alam seperti sarpas sekolah, sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Kemudian artikel selanjutnya, artikel internasional, yaitu investigasi dampak penguatan positif dan negatif dalam memotivasi belajar siswa, di mana penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif, di mana hasil review ini yaitu melihat bagaimana perasaan guru dan siswa tentang penggunaan penguatan di kelas. Ditemukan bahwa meskipun hanya sedikit guru dan siswa yang mendukung penguatan negatif, kedua kelompok sepakat bahwa penguatan dalam bentuk apapun dapat meningkatkan dorongan siswa untuk belajar. Para guru berpikir bahwa penguatan negatif mungkin cukup membantu, bahkan ketika menggunakan penguatan positif, instruktur harus hati-hati karena kehilangan efektivitasnya jika sering digunakan. Kemudian jurnal selanjutnya, jurnal internasional yang kedua, berjudul Penguatan Verbal Positif dalam Pendidikan Matematika, yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh Mofidah Sekour dan Muhammad Tarik, penerbit Journal of Research and Studies, di mana penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil dan review pada jurnal tersebut untuk mengungkap proses yang penting dalam proses pendidikan yang diwakili dalam penguatan verbal positif dan dampaknya terhadap pendidikan matematika, yaitu apa yang digunakan guru untuk mengajukan pertanyaan dan keberagaman jenis penguatan serta jenis komunikasi yang baik. Selanjutnya jurnal internasional yang ketiga berjudul Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Melalui Penguatan Positif, yang diterbitkan pada tahun 2024, di mana metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu menekankan pentingnya peran penguatan positif, khususnya melalui pujian dan kata-kata positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Jurnal internasional yang terakhir, yang keempat, berjudul Jenis Penguatan Verbal dan Non-Verbal yang diberikan guru di sekolah dasar menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dan reviewnya yaitu penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa bentuk penguatan yang diberikan oleh guru sekolah dasar memiliki manfaat yang sangat penting dan sangat berguna untuk memotivasi belajar siswa. Kemudian jurnal internasional yang terakhir, yang ke-25, yaitu pendekatan penguatan verbal dan non-verbal pada pengendalian emosi untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa di sekolah dasar, yang diterbitkan pada tahun 2022 menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana hasil dan review pada jurnal tersebut yaitu pendekatan verbal dan verbal dapat mengendalikan emosi peserta didik dan memiliki kepercayaan diri seperti tanggung jawab atas diri sendiri, percaya diri, dan mampu menerima kritik dan saran dari orang lain. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai metode penelitian pengaruh pemberian penguatan verbal terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Semoga dapat bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.